kalau kita melihat yang ahli ya, ahli-ahlinya itu kan generasi yang sebelum-sebelumnya ya, dari ada Unokal, ada Chevron, ada perusahaan-perusahaan migas yang masuk ke dalam panas bumi. Nah, sekarang mari kita bertransisi. Kami juga sangat berharap sebenarnya, kami di SKKNI kita ya Pak Roni ya, mempermudah transisi dari skill di migas, sertifikasi migas kalau yang kita butuhkan di eksplorasi contohnya, itu bisa kita adopsi di panas bumi. Ini adalah salah satu metode kami untuk memberikan wadah bagi rekan-rekan migas yang kebetulan skill setnya mirip, bisa beralih atau masuk ke bidang usaha panas bumi. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami tentunya bekerja sama dengan universitas, ada dari Gajah Mada University, dari Universitas Indonesia, dan dari ITB contohnya, yang mengembangkan program-program eh, postgraduate untuk panas bumi. Dan kita juga bekerja sama dengan, kita ada kerjasama dengan Auckland University dari New Zealand untuk talenta-talenta eh, panas bumi ke depannya di Indonesia. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kami sangat berterima kasih sebenarnya dengan adanya forum-forum seperti hari ini dan juga eh, kami ada namanya Forum Jakarta Drilling Society ya, JDS gitu ya, yang secara volunteer dengan dukungan para badan usaha menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk kegiatan eksplorasi drilling di panas bumi dan migas sebenarnya, walaupun sebagian besar di panas bumi. Sudah beberapa batch sudah dilakukan pelatihan dan sertifikasi termasuk besok pagi. Besok pagi kami akan membuka batch berikutnya yang dilakukan oleh Jakarta Drilling Society. Kemudian yang ketiga adalah kami bekerja sama dengan Kemenaker terus menyusun SKKNI, standar kompetensi eh, kinerja kerja Indonesia, bahwa misalnya untuk kegiatan manajemen reservoir, kegiatan eksplorasi. Nah, tentunya ini akan terus kita kembangkan dan kami mohon didukung oleh LSP, gitu. Lembaga Sertifikasi Profesi, baik itu LSKG Trik UI, kalau silakan kalau berminat. Nanti juga kita sangat terbuka. Saat ini ada beberapa LSP termasuk di Kementerian SDM sendiri ya. Pusdiklat KIDTKI juga menjadi LSP untuk sertifikasi kompetensi panas bumi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Dan kita panas bumi ini kan skill setnya dinamis dan banyak dari Amerika, New Zealand gitu ya, ini partner kita. Kita dengan kedua negara ini sangat erat kerjasamanya untuk belajar hal-hal baru, teknologi baru, teknik baru yang bisa diterapkan di bidang panas bumi di Indonesia. Terima kasih, Baik, saya Pak kembalikan. Niki, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Mencerahkan ya. Kalau orang listrik, Bapak ngomong itu jadi cerah. Karena kita menyalurkan yang... Saya kira dari saya, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adi. Baik, masih terima kasih kembali Pak Sumaryadi. Kita jeda sejenak untuk beri kesempatan narasumber ngopi-ngopi atau mungkin juga sholat. Dan kita akan lanjutkan nanti sesi diskusi terbuka kepada partisipan yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Silakan angkat tangan nanti agar kanalnya bisa dibuka suaranya, unmute. Kita sejenak sambil melihat video klip yang akan diputar oleh operator. Baik, terima kasih.
Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, diskusi umum, diskusi publik. Dipersilakan kepada partisipan. Mohon angkat tangan ini. Saya sudah lihat Bapak Ronald. Nanti tolong diberitahukan dari instansi mana Pak Ronald dan tolong nyalakan kamera. Silakan Pak Ronald. Baik, suara saya terdengar, Pak? Jelas, jelas. Ya, maaf sebelumnya kamera laptop saya rusak, jadi tidak bisa menyalakan kamera. Oke. Dari mana Pak Ya, Ronald? saya dari PLN Indonesia Geothermal, Pak. PGE ya, baik. Silakan lanjut. Ya, ingin bertanya, Pak, terkait event eh, Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement, Pak. Nah, ini seperti apa dampak terhadap perkembangan panas bumi di Indonesia, apalagi mengingat perkembangan panas bumi ini membutuhkan dukungan baik dari segi finansial dan teknologi, salah satunya dari Amerika Serikat, eh, dan mungkin strategi kita ke depannya, Pak, menghadapi perlambatan dari renewable energy akibat US yang keluar dari Paris Agreement ini, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kami jawab singkat dari Pak Ronald dari PLN Indonesia Geothermal ya. Jadi kalau kita melihat konteks US keluar dari kesepakatan Paris Agreement ya itu itu adalah decision dari negara yang bersangkutan ya. Yang bisa kita lihat adalah Indonesia tetap komit dengan Paris Agreement dan konkretnya adalah kita masih bahkan info yang kami terima dari Kementerian Kehutanan kemarin dari mereka akan menyampaikan rencana second NDC ya, dalam beberapa waktu tidak lama ini. Berarti kan kita masih punya target penurunan emisi, kita masih punya target kalau sekarang kan penurunan emisi 358 juta ton atau 31,89% dari WHO di 2030 itu masih. Nah, kalau masih kan berarti kita harus terus semangat mengembangkan sumber renewable ya, tidak hanya geothermal tapi juga renewable lainnya untuk mengurangi emisi dari atau mengurangi pembangkitan dari fosil. Nah, kalau terkait dengan financing dan juga teknologi gitu ya, kita lihat itu walaupun Amerika keluar dari Paris Agreement kan, tapi support untuk pembiayaan proyek, terutama yang inovasinya dari US atau perusahaan dari US kan masih cukup besar. Oke. Seperti tadi kami sampaikan di Weratai gitu ya, ada geothermal PGE dengan joint venture dengan Chevron gitu. Atau yang akan Ormat Geothermal yang sedang bekerja sama dengan uh, Medco di PLTP Ijen gitu. Jadi secara teknologi dan secara equity itu juga juga masih masih tidak berubah, masih ada gitu, masih cukup banyak yang tersedia. Yang mungkin sekarang adalah bagaimana kita bisa mencari sumber pembiayaan lainnya gitu ya. Selain dari US, kalau secara komersial masih pasti masih ada. Harapan kita adalah selain dari Eropa ya, kalau kita melihat Uni Eropa uh, komit untuk terus mendukung transisi energi di Indonesia. Kita juga berharap Jepang gitu ya. Jepang tadi kami sampaikan di diskusi di paparan ada Moralabo yang first AZEC gitu ya, AZEC Asia Zero Energy Community Project. Mudah-mudahan selanjutnya akan ada proyek-proyek geothermal yang disupport dari berbagai sumber pembiayaan luar negeri. Namun kita tentunya juga berharap perbankan lokal gitu ya, perbankan lokal bisa membiayai panas bumi. Tadi kami sampaikan kalau ke depan selain yang skala besar, ya, skala besar kan ada di WKP di Sumatera, di Jawa yang dikelola oleh Star Energy maupun dikelola langsung oleh PGE.
gitu ya, atau geodipa. Kita juga melihat potensi-potensi misalnya di Sabang ya, potensi yang 5 sampai 10 mega. Ada potensi yang ada di Pulau atau di Sulawesi Utara ada skala kecil juga Tindung misalnya, itu hanya 40 mega. Ada yang di Flores 20 mega. Ini saya kira kelas-kelas perusahaan atau financier dari perbankan lokal kami harapkan juga turut membiayai panas bumi. Selain dari PT Sarana Multi Infrastruktur, ya, BUMN lokal yang kami harap eh, untuk segera percepatan untuk membiayai program-program di panas bumi yang sudah ditugaskan melalui Kementerian Keuangan gitu ya. Ini harapan kami demikian. Jadi ini jangan khawatir, tentunya ini adalah momentum kita untuk eh, swasembada energi, ketahanan energi, salah satunya tentunya dengan geothermal potensi yang kita miliki di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Gigi. Berikut, bila ada, silakan. Saya bacakan aja ini sementara menunggu pertanyaan lisan dari PLN UID RKR UP3 PKU. Beliau menulis, saya suka PLTP dan lebih suka PLTN, PLTB dan PLTS, anginnya sebentar, cahaya siangnya sebentar. Ini membuat energi Indonesia akan melimpah ruah dan berkelanjutan. Jadi ini pernyataan yang mendukung energi baru terbarukan. Itu dari kolom chat. Kalau tidak ada lagi dari partisipan juga yang hadir, Mungkin kita... Pak Adi, silakan Bang Amin. ya ini gini Pak Gigi, gimana sekarang masalah lokal nih Pak? Masalah mungkin ada resistansi lokal gitu ya. Katakan dulu yang saya tahu yang di Bali juga tidak berhasil gitu ya. Mungkin karena masalah kearifan lokal dan sebagainya. Kalau nggak di NTT apa juga ada masalah gitu. Masalahnya gitu. Makanya tadi saya katakan gitu. Sosialisasi, penjelasan, coba kita melibatkan ya artinya tokoh lokal atau tokoh agama. Itu gimana menyikapinya pemerintah nih dan sebagainya. Karena kadang-kadang gitu mereka dapat apa info dari sepihak, apakah dari siapa aja kita nggak tahu. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini sangat penting kalau di panas bumi ya. Karena isu resistensi lokal ini kalau kita lihat, kalau kita amati atau kita pelajari gitu ya, itu hampir tidak ada kalau kita di Amerika, di New Zealand gitu ya, di Filipina ya, yang sumber-sumber listrik panas buminya sangat optimum dikembangkan. Kenapa ada di Indonesia ya? Mungkin kita harus memahami juga bahwa konteks bahwa sebagian besar pengembang sebelumnya itu adalah kita pendekatannya adalah project, gitu. Project engineering gitu ya, engineering project yang padat teknologi, padat risiko, mereka langsung fokus ke hal tersebut. Apalagi kalau kita panas bumi itu mikirnya survei permukaan apapun itu probability of success-nya masih sangat tergantung nanti 3.000 atau 2.000 meter ke bawah itu dapat atau enggak. Ya, sekarang kami dibantu oleh berbagai pihak ya. Kalau yang sudah itu kan di undang-undang juga sudah ada ya, undang-undang panas bumi itu bonus produksi gitu ya. Bonus produksi ini tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat setempat. Ada zona, ada ringnya, ring 1, ring 2 itu. Itu 80-20 tadi Pak ya? Ya, yang 139 miliar tadi Ya. tahun lalu. Ya. Ini memang diperuntukkan untuk masyarakat setempat. Dan kita juga harus, kalau kita nggak mampu ya kita harus menggandeng ahli yang bisa memahami sosial dan Ya. antropologi masyarakat setempat. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Amin sangat benar, kita harus menggandeng misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang bisa berkomunikasi dengan bahasa yang lebih mudah. Ya. Karena panas bumi kita itu panas bumi vulkanik gitu. Ya.
Lokalisasi vokal itu maksudnya apa sih sebenarnya? Ya, Di daerah pegunungan. Nah, sedangkan kalau di daerah pegunungan itu akses terhadap informasi, akses terhadap pendidikan, dan mungkin tidak ya, sebaik ya, teman-teman ya. kita yang kita tinggal di daerah di bawah Perkotaan. gitu ya, di Ya, perkotaan. ya, Sehingga kita harus menyampaikan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang tidak bisa kita sampaikan dengan bahasa misalnya NaOH Battery System untuk H2S. Kita cukup memastikan bahwa tidak ada risiko keracunan gas ya, misalnya gitu. ya, Itu mungkin medianya. Kami sangat berterima kasih dengan para badan usaha dan juga Asosiasi Panas Bumi. Kami bekerja bersama-sama untuk menyiapkan media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. ya. Dan kami salah satu cara merangkulnya juga dengan program-program yang benefitnya langsung. Gitu. Kalau Hmm, tadi bonus produksi sudah, contohnya di eh, PGE, contohnya ya, ada program hmm. pengeringan kopi ya. Kemudian Ya, UMKM-nya ini dibantu untuk bisa memasarkan ke ekspor. hmm, Gitu. Nah, itu hmm. ada juga dengan Gediva hal yang sama seperti itu. Ya, 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 Jadi mohon nanti mungkin dari kampus juga kami sangat ya, mohon bantuannya. Kalau dari ITB itu ada contohnya Pak Ali Asad gitu ya. ya, ya, Kemudian dari UI itu Pak Yunus Daud gitu ya. ya, ya, Nah, beliau sangat membantu kami misalnya memahami kultur dari masyarakat di ya, Sumbar. Gitu. ya. Beda Ya pendekatan. sama mungkin gitu Pak, dari perguruan tinggi juga bukan hanya orang teknis Pak, orang ahli komunikasi ya gitu. Ya, Karena ini kan masalahnya masalah komunikasi, bahasa dan sebagainya. Mungkin kita melibatkan orang komunikasi gitu. betul. Enggak hanya sebatas teknis gitu loh Pak. Ya, siap. Betul sekali, Pak. Jadi kami itu akan melibatkan pihak-pihak yang ahli. Ahli. Ya, Jadi kami orang teknis dibantu orang yang bisa menjelaskan reach out ke iya, masyarakat iya, berbagai level pemahaman yang berbeda-beda. iya. Baik, Kit- Oh, melihat juga partisipan belum ada angkat tangan lagi, kita daulat Pak Gigi sebelum meninggalkan pertemuan ini untuk menyampaikan pernyataan penutup, Pak Direktur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Pak Yarman, Pak Adi, Pak eh, tadi yang bertanya ada Bapak Sumaryadi, ada Bapak Profesor Amin Saharjo. Jadi kami terima kasih ya, disiapkan series geothermal ya. Kalau kami melihat speakernya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan nanti ada ya yang berikutnya. Nah, terima kasih atas dukungannya. Jadi kami mohon forum-forum komunikasi publik seperti ini eh, untuk kami menyampaikan program dan juga menyampaikan informasi, berita, dan juga strategi kami, dan untuk kami mendengarkan masukan. Jadi terima kasih Pak Amin, Pak Sumaryadi atas dan juga masukan-masukannya ini menjadi penting buat kami agar panas bumi ini bisa lebih seperti yang Pak Yarman sampaikan dalam pembukaannya, mudah-mudahan lebih cepat lagi pengembangannya. Karena seperti tahun lalu gitu ya, sudah 8 WKP berhasil. Kalau biasanya kalau satu tahun itu 2 WKP, tahun lalu itu 8, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini bisa 16 gitu ya. Dan lebih banyak lagi yang segera COD gitu ya. Jadi setelah eksplorasi, segera nemu dan COD. ya insya Allah Pak. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan masyarakat, isu sosial, ini adalah PR kita bersama. Ya, PR kami bersama, bagaimana kita bisa menyampaikan manfaat dan ya, pengelolaan risiko yang lebih baik di panas bumi ini sehingga masyarakat bisa yakin bahwa kalau panas bumi ya, dibangun di wilayahnya, yang dipikirkan itu bukan bahayanya tapi oh nanti dapat manfaatnya. ya, Karena kenapa tidak memikirkan bahaya? Karena bahayanya sudah ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah bersama dengan badan usaha dan para pakar. ya, Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ini adalah program yang sangat penting kalau kami
kita amati Bapak Presiden menyampaikan dalam pidato beliau, Bapak Menteri SDM dan juga pemerintah sangat perhatian dengan geothermal ini. Mari bersama-sama kita kelola dengan baik sumber daya ini menjadi sumber daya yang aman, handal kalau kita bicara listrik, dan sustainable atau berkelanjutan, sehingga bisa membantu program ketahanan energi nasional. Dan lebih spesifik lagi kalau di Indonesia Timur, pengembangan panas bumi di Indonesia Timur ini bisa membantu mengurangi konsumsi BBM. Iya, Tentunya akan sangat memberikan manfaat double gitu ya. iya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing informasi dan sosialisasi terkait Iya. program panas bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Gigi. Silakan Bang Amin menanggapi closing statement Pak Direktur Panas Ya, Bumi. terima kasih ya. Jadi kalau saya dari saya ya, kebetulan kami ini dari institusi perguruan tinggi, jadi mungkin masalah SDM. Jadi mohon kesediaan, artinya PBTKE menyampaikan semua informasi baik teknis maupun non teknis, apakah kendala atau mitigasi bagaimana. Karena mungkin lewat kami sebagai tenaga pengajar bisa menyampaikan ke murid. Jadi dari murid itu mungkin bisa dapat pengetahuan sehingga kalau mereka nanti ditanya kembali ke daerah apa kemana bisa mereka menjawab. Jadi apakah dengan teknologi yang baru, apa yang gimana, kemudian ada masalah apa, kemudian mitigasinya biar orang nggak salah ini, nggak salah informasi, jangan sampai mendapat informasi dari pihak instansi daripada kearifan lokal. Demikian aja mungkin harapan saya. Kemudian satu lagi, ya kalau bisa juga kalau kami karena adalah dari pendidik, ya adalah beasiswa Pak. Katakanlah kalau perlu SDM yang spesial, ya ditawarin beasiswa, apakah nanti lewat ikatan dinas dan sebagainya, ya insya Allah ya kami menyediakan. Jadi kami tinggal seleksi, jadi mungkin kita pengajar yang tahu, oh ini anak memang unggul, memang pengen ini, bahkan kalau mau disekolahkan ke luar negeri sekaligus gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Baik Bang Amin. Sekarang Pak Sumaryadi. Silakan Pak Sumaryadi, kemudian Bang Jerman ya. Kalau monitor, rupanya sedang tidak monitor. Bang Jerman, Oke, nanti sudah yang belakangan aja saya. oh iya, oke Bang. Pak Sumali, yang lain dulu aja. Iya. Silakan Pak Sumaryadi. Ya, Mina? Ya, tanggapan penutup Pak. Siap. Baik, terima kasih, Bang Wing. Jadi, pengembangan panas bumi Indonesia itu memiliki potensi besar ya untuk menjadi sumber energi utama yang ramah lingkungan. Tapi, untuk memastikan keberhasilannya, aspek keandalan sistem ketenaga listrikan, juga unit-unit pembangkit yang akan menggunakan energi panas bumi sebagai premover atau penggerak utamanya menjadi sangat penting. Karena di sini ada investasi tambahan terkait dengan transmisi. Dari data yang tadi disampaikan oleh Pak Gigi, bahwa ternyata potensi panas bumi di Indonesia itu jauh dari pusat beban. Ini menjadi tantangan sendiri. Di samping itu juga faktor keamanan terkait dengan investasi, sustainability atau keberlanjutan menjadi fokus utama dalam setiap pengembangannya. Karena panas bumi ini selain teknologinya menggunakan teknologi sangat tinggi, juga padat modal. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa biaya drilling itu cukup tinggi. Akan tapi, ya kita harus optimis dengan pemerintah yang komitmen luar biasa. Tadi dijelaskan oleh strateginya seperti apa. Dan tentunya ditambah dengan supporting industri, terkait dengan local content, terkait dengan pengembangan industri dalam negeri, tentunya akan mensupport program pemerintah ini. Dan yang paling adalah
masyarakat. Bagaimana masyarakat juga mendukung kebijakan pemerintah untuk masalah-masalah sosial. Nah, akhirnya jika itu semuanya terpenuhi, maka energi panas bumi akan menjadi pilar utama dalam transisi energi yang bersih di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumaryadi. Silakan Bang Jarman. Terima kasih Pak Andi. Jadi tanggapan dari saya adalah bahwa tadi sesuai dengan dipresentasikan oleh Pak Gigi, problem daripada pengembangan panas bumi adalah di susu hilu, terutama risiko ya. Tuh. Kalau katakanlah risiko di manage, maka harga geothermal itu saya yakin bisa kompetitif dengan harga batu bara gitu. Nah, problemnya adalah bagaimana meminimalisir risiko di si hulu. Nah, tentunya di sini selama ini kan risiko si hulu diserahkan kepada swasta, sehingga swasta kemudian memblended semua risikonya dalam satu paket financing yang akan kemudian diterjemahkan dengan harga listrik yang cukup tinggi gitu. Nah, saya terus terang sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian SDM, dengan beberapa BUMN, diantaranya lagi Geodipa, di mana sisi hulunya itu ditangani pemerintah dengan tangan BUMN dan didanai oleh dana pemerintah, sehingga risikonya dalam penemuan sumur itu bisa diperkecil. Karena begitu sumur sudah ditemukan, selanjutnya risikonya sudah hampir tidak ada itu. Malah pembangkitnya itu kan praktis sama dengan pembangkit batu bara biasa, hanya sumbernya sekarang justru sumbernya dari panas bumi, yang satunya dari coal kan, itu saja. Yang lainnya hampir sama. Nah, ini harganya akan kompetitif. Karena itu saya terus terang mendukung apa yang telah dilakukan terobosan oleh Kementerian SDM melalui tentunya Direktorat Jenderal BPTKE, khususnya Direktorat Panas Bumi, yaitu memberikan penugasan pada BUMN, di antaranya kemarin sudah dipersatukan oleh PT Geodipa, untuk mengurangi risiko di si hulu. Nanti hasil daripada sumur yang sudah ditemukan itu kemudian ditenderkan. Nah, ini akan sangat kompetitif sekali, karena jangan sampai tadi risiko yang belum jelas itu kemudian di blended dalam financing, kemudian diterjemahkan harga tarif gitu. Nah, ini akan mahal gitu. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa sampai sekarang geothermal itu belum bisa mengoptimalkan, maksud saya pembangkit geothermal yang ada di Indonesia belum bisa dioptimalkan pengembangannya. Dan saya yakin kalau ini bisa dilakukan terobosan, maka kita bisa mengalahkan USA dalam hal kapasitas terpasang. Tadi kan sudah dikatakan kita dengan US itu bedanya cuma 1.000 kalau nggak salah tadi. Kita 2.000 sekian, USA 3.000. Nah, US ini menangnya karena dia pakai sistem biner ya. Lalu kedua adalah harga rig dari dia itu lebih murah daripada harga rig eksplorasi hulu di kita gitu. Nah, kita tentunya harus melakukan terobosan lain, karena kalau harga rig kan tergantung daripada kondisi pasar gitu ya. Tapi kalau risiko kan bisa diminimalisir gitu. Itu saja yang dari saya. Saya terus terang mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian SDM melalui Direktorat Panas Bumi untuk melakukan penunjukan kepada BUMN melalui dana nanti yang ada, sehingga risiko di hulu itu bisa ditekan serendah mungkin, sehingga praktis tadi yang grafik di si hulu yang risiko tinggi bisa ditekan. Itu saja, terima kasih dari komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jarman. Dan kita akhiri bagian diskusi dengan Bapak Gigi, mengingat sudah waktunya beliau untuk meninggalkan pertemuan kita. Kita akan lanjut dengan Pak Roni Chandra. Mungkin Terima kasih. ya, terima kasih Pak Gigi. Ya, terima kasih. Semoga sukses Pak karirnya. Terima kasih Pak Ari, Pak Yarman, Pak Amin, Pak Sumaryadi. Terima kasih dukungannya dan tadi masukan-masukan yang kami catat semua, Pak. Terima kasih sekali. Saya mohon izin live, Pak. Terima kasih. Ya.
Assalamualaikum. Baik Pak Gigi. Kepada partisipan, bila ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Roni, akan menjawab. Jadi kalau dengan Pak Direktur mungkin masih sungkan-sungkan. Kalau sama Pak Roni mungkin bisa lebih bebas bertanya. Siap, Pak Ali. Ya. Silakan. Pada icebreaker saya dulu dah. Pak, tahun ini 2025 proyek pembangunan PLTP lokasinya di mana saja, Pak? Kapasitasnya berapa? Baik, terima kasih, Ada Pak Ali. ya. Ya, tahun ini kita rencanakan ada PLTP Lumut Balai Unit 2 yang dikelola dan dikembangkan oleh PGE. Kapasitasnya 55 megawatt akan COD nanti insya Allah di bulan April ya. April. Kemudian ada PLTP Ijen 34 megawatt yang insya Allah nanti SLO-nya harusnya terbit di hari ini ya, insya Allah ya mudah-mudahan nanti kalau RR-nya sudah selesai. Itu di Jawa Timur di Banyuwangi. Kemudian ada PLTP Salak 15 megawatt yang harusnya COD juga dalam waktu beberapa hari nanti. Mungkin awal minggu depan atau mungkin di akhir minggu ini. Jadi 15 megawatt di Salak, Jawa Barat, 34 megawatt di Banyuwangi, Jawa Timur, dan 55 megawatt nanti di Sumatera Selatan di Lumut Balai. Selain itu, Pak Adi, itu yang COD ya, artinya sudah sampai tahap EPCC dan siap beroperasi. Yang sedang di tahap eksplorasi per hari ini ada 19 lokasi, tersebar mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa, kemudian ke Nusa Tenggara hingga ke utara Sulawesi. Yang sedang di tahap konstruksi saat ini ada setidaknya 5 proyek, ada di Dieng 2, Patuha 2, Moralabu 2, kemudian ada di Ranto Dedap, dan juga ya beberapa lokasi lainnya, ada di Salak 7, kemudian Lahendong 78, dan juga di Ulu Belu. Jadi cukup banyak Pak Adi yang berprogres paralel begitu ya. Hanya dia memang tahapnya berbeda-beda. Seperti tadi sampaikan Pak Direktur Panas Bumi, Pak Gigi, untuk mencapai tahap COD suatu PLTP ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun begitu ya, dalam kondisi ideal. Begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Roni. Kita panggil teman-teman ini untuk bertanya dari PLNIP, mungkin Bapak Delvi Arisyadi atau Pak Ade Rahmat dari PLN, atau dari Pertamina ini Taufik Rizkyandi, silakan bertanya. Dari PLN Geo Martin, Bapak Martin, silakan. Itu dari Pusertif ini, pusat sertifikasi. Itu teman-teman dari LSK lainnya. Ya, tampaknya tidak ada, Pak, yang ingin bertanya. Berarti udah jelas sekali lah Mungkin Pak Adi, saya penjelasannya ada Pak satu Gigi. pertanyaan Ya, ke Pak. Pak Roni. Ya, Silakan Pak Ya, Amin. Pak Amin. Monggo. ya gini, Pak Roni, apakah semua PLTP yang ada sekarang modelnya closed loop system, apa ada yang open loop? Nah, kalau yang open loop itu apakah terjaga uap yang akan dihasilkan? Karena saya dengar katanya, salah satu supaya kan katanya airnya bisa habis. Kalau bisa air habis, katanya diinjeksi air dan sebagainya. Gimana sih Pak? Karena juga ada saintik bilang panas bumi itu nggak selamanya ada. Kalau pasti ada masanya, nanti airnya, uap airnya pasti habis gitu. Harus disuntik air gitu. Benar nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Amin. Jadi tidak sepenuhnya benar begitu ya. Eh, Mungkin kalau boleh saya share screen, mohon izin Pak Moderator.
operator apakah mungkin kan? Silakan Pak, silakan. Tolong operator jadikan Pak Roni sebagai co-host. Oh iya, apakah sudah terlihat ya? Oke, udah Jelas Pak. Pak, sudah. Oke, ini gambaran panas bumi di kita ya. Hmm. Termasuk secara general di lapangan manapun di dunia mekanismenya kan seperti ini pengembangannya. Ada resource-nya yang berasosiasi dengan patahan begitu sehingga keterdapatannya kalau untuk tipe lapangan yang vulkanik maka dia tidak akan jauh-jauh dari sekitar lokasi gunung berapi begitu. Hmm. Nah, kalau dilihat di gambar yang di kanan ini, di sinilah kelihatan sumber magma ini magma yang panasnya begitu ya. Tapi kita tidak akan melakukan pengeboran di zona-zona semacam Hmm. ini yang dekat dengan magma panas yang masih cairnya, karena ini cenderung akan fluidanya akan asam acid ya. Iya. Dan acid itu butuh treatment dan maintenance yang besar sehingga kita cari yang kondisi ideal yang air fluidanya dalam kondisi pH mendekati netral begitu ya. Jadi ada chloride water netral yang cenderung agak jauh sedikit ke bawah begitu. Jadi kalau dari gunung tidak pas di puncak gunungnya kita mengembangkan panas. Biasanya di kaki gunungnya kurang lebih begitulah. Ini gambarannya. Iya. Nah, yang ditanyakan Pak Amin tadi lebih ke sistem ini skema panas buminya, pembangkitan panas bumi mulai dari sumur di sebelah kiri hingga masuk pembangkit dan mekanisme injeksi di sebelah kanan. Saya kembali sedikit mungkin di slide ini, Pak Amin. Iya, iya. Semua panas bumi yang ada saat ini di Indonesia ada di 14 lokasi, ada 16 pembangkit dan 19 tadi yang sedang dieksplorasi serta ada 6 yang sedang konstruksi saya sebutkan. Semuanya menerapkan sistem closed loop. Closed loop ini artinya semua fluida baik berupa fasa air maupun fasa steam atau gas yang dikeluarkan dari reservoir akan dikembalikan ke dalam reservoir kembali. Jadi ini diatur di aturan di PP7 Oh, iya. dan juga peraturan Menteri SDM nomor 33 tahun 2021 di mana eh, material atau fluida berupa steam ataupun brine begitu yang Iya. keluar dari reservoir sepenuhnya harus dikembalikan, Iya. Pak. Jadi saya bisa pastikan karena kami day to day mengawasi semua Ya. lokasi pengusahaan panas bumi saat ini, khususnya yang telah beroperasi sedang beroperasi, tidak ada skema panas bumi yang apa open loop gitu ya. Open loop Ya, dalam betul. konteks artinya ada fluida yang dilepaskan ke Ya. permukaan. Tapi Pak Amin, kalau kita lihat di negara-negara lain, mekanisme ini diterapkan open loop tadi ya. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu peserta forum kita ini juga berkesempatan bisa googling atau setidaknya begitu ya. Di New Zealand, aturan di sana dan standar pedoman di sana tidak mewajibkan untuk dilakukan injeksi. Sehingga brine atau fluida yang sudah dibawa ke permukaan itu dilepaskan saja ke air permukaan, bisa sungai atau di dekat danau gitu ya. Dan mekanisme ini tidak kita terapkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita cukup strict begitu, termasuk Kenapa, Pak? ya. Jadi pertimbangannya begini Pak Amin. Memang air yang keluar dari reservoir ini yang kita cari tentunya ya, idealnya adalah yang netral ya, Iya, yang pH iya. netral, artinya tidak asam mendekati netral. Karena itu yang paling ideal untuk pengusahaan Iya. panas bumi. Tapi kita tidak akan selalu bisa memastikan bahwa fluida atau air panas yang keluar itu netral. Netral. Seringnya dia ada kalanya dia acid atau ada kalanya dia membawa material-material yang memang seharusnya Hutan, ya. tidak lepas ke permukaan. Nah, untuk menghindari potensi itu, maka bagian dari mitigasi yang diterapkan adalah aturan dan standarnya menetapkan semua fluida yang diambil harus diinjeksikan kembali. Yang diusahakan dalam perusahaan panas bumi adalah konversi energinya dari panas menjadi listrik ataupun pemanfaatan langsung lainnya begitu. Jadi media pembawanya bukan bagian dari hal-hal yang dapat dikonsumsi ataupun dilepaskan ke permukaan.
basic pengaturan seperti itu, Ya. dan latar pertimbangannya karena memang banyak hal yang perlu dimitigasi dari fluida yang kita ambil dari reservoir. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara New Zealand contohnya, Indonesia dalam hal pengaturan ketentuan untuk dampak lingkungan untuk panas bumi justru lebih advance, Pak Amin. Ya. Ya. Bahkan di awal bulan lalu, awal bulan Januari, kami mengundang beberapa badan usaha termasuk juga expert dari New Zealand. Kita paparkan ada satu rencana SNI kita tentang pengelolaan atau manajemen reservoir dan juga manajemen injeksi. Expert dari New Zealand itu mengakui bahwa standar pengaturan untuk khususnya pemenuhan lingkungan dan aspek keteknikan di Indonesia lebih advance dari apa yang diterapkan di New Zealand. Kurang lebih begitu, Pak Amin. Jadi nggak ada Pak ya kalau yang dibilang statement penurunan muka air tanah. Pak Bambang, Ya, kalau lihat gimana Pak? sistem ini kan nggak ada ya pengaruhnya, ada apa penurunan muka air tanah gitu ya dari masyarakat ya. Oh iya betul. Ya memang ini beberapa hal yang sering digaungkan di masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Ya, Pak Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sampaikan Pak Gigi, tidak benar begitu. Karena ya, jarak kalau kita lihat sumur panas bumi itu rata-rata dalamnya 2 kilometer, 2000 iya, meter. Dan air permukaan kita itu kurang lebih maksimal 100 sampai 150 meter. Dan di antara 150 meter hingga 2 kilometer ini ada lapisan impermeable iya. clay cap, biasanya bentuknya clay cap Hmm, yang ini tidak bisa ditembus oleh iya. fluida baik steam ataupun Hmm. brine gitu, atau Oh, air. gitu gitu. Jadi air dari atas tidak bisa turun ke Lu ke bawah. reservoir, ya dari Iya. bawah pun tidak bisa naik. Oleh Ya karena itu mungkin kita perlu media sumur untuk iya, mengalirkan fluida dari bawah, dan iya, sumur ini sekaligus menjadi pengontrolnya agar dia iya, tidak keluar kemana-mana selain di zona yang ditentukan gitu. iya. Ya mungkin LSM taunya gitu Pak, karena ini ada yang dari dalam perut bumi dikeluarin ke atas, oh nanti jadi di apa di dalamnya itu kosong sehingga air yang di atas turun ke bawah. Mungkin gitu Pak, orang yang nggak Ya, punya ilmunya ya Pak ya, gitu. ya, Nah, eh, ya mungkin inilah forum-forum eh, yang salah satunya ya seperti Pak Dekker tadi sampaikan bisa mengedukasi begitu ya. Pada ya, intinya ya, eh, hanya hanya informasi yang kurang lengkap dan kurang ya, akurat saja kan Pak Amin ya yang menyebabkan persepsi itu menjadi berbeda. ya, Tapi begitu informasi ini tersampaikan, eh, ya mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana tentunya ya kalau ke ya, apa masyarakat yang lebih awam, pada ya, prinsipnya lebih mudah dipahami dan ya, kekhawatiran itu bisa terjawab sebenarnya. ya. Oke Pak, jadi tadi sehubungan yang tadi saya minta, mohon kalau ada informasi apakah teknis non teknis disampaikan ke kampus gitu Pak, sehingga melalui pengajarnya kita bisa menyampaikan Oh, ke murid-murid sehingga minimal murid itu jadi apa agen agen penerang Pak, pencerah ke masyarakat. Jadi kalau ada nanti suara-suara orang demo apa gitu, oh mahasiswa juga nggak asal ikut-ikutan gitu. Pak, gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak Siap Pak Rodi. Amin. Pak, Eh, ya siap Baik, Pak Amin. Kami tampung kembalikan ininya, Pak Adi. ya ya baik baik. sekali usulnya. Siap Pak Amin. Saya terpicu nih sama Bang Amin. Pak Roni, saya Siap Pak cuma Amin. menduga faktanya memang di satu tempat pada saat pengeboran, sementara proses eksploitasi Eksplorasi ya. ya pada saat pengeboran, memang mata air di sekitar itu ada terganggu, terusik Pak. Itu fakta. Mungkin ya ada aliran sungai bawah tanah 50 meter atau 100 meter di bawah permukaan bumi itu Sedot. terganggu dengan adanya Hmm. pengeboran vertikal ke bawah. Itu masih dugaan juga tapi masuk akal juga karena sebelum ada pengeboran itu air
bawah tanah itu lancar, sehingga di beberapa titik yang biasanya keluar air seperti mata air itu lancar gitu Pak Roni. Jadi kalau memang problemnya adalah pengeboran vertikal ke bawah mengganggu aliran sungai bawah tanah itu, sebaiknya dalam pengeboran lainnya perlu lebih hati-hati untuk menentukan titik pengeboran sehingga sungai bawah tanah tidak terganggu, sehingga sumber air bersih yang biasa keluar di mata air itu juga tidak terganggu. Itu masukan aja Pak. Orang geologi ini, orang drilling mestinya lebih tahu dari kami-kami ini. Apalagi dengan alat teknologi yang sudah canggih, tentu sudah bisa meraba 50-100 meter di bawah permukaan bumi. Di titik di mana akan dibor itu. Kan pakai alat geolistrik sekarang udah bisa Pak ya, kita ketahui struktur Betul, Pak Adi, lapisan betul. 200 meter, 300 meter di bawah permukaan tanah. Hmm. Itu pertama. Kedua, tanggapan saya Pak, memang dia sistem tertutup, close loop, betul itu. Ada sumur reinjeksi, betul. Tetapi kalau kita lihat dalam siklus PLTP, ada juga massa fluida yang berasal dari reservoir dalam bumi, itu masanya pergi ke atmosfer, Pak. Sepakat ya, melalui kondenser, menara uap itu, tempat Cooling uap. tower, cooling tower. Ya, dari cooling tower itu walaupun cuma sedikit, ada massa fluida Iya. berbentuk uap air yang pergi ke atmosfer. Itu pertama. Cuma saya belum tahu berapa persen sebenarnya yang terbuang ke atmosfer itu. Massanya. Massa jadi ada aliran massa dan aliran energi yang ke atmosfer. Kemudian juga setahu saya lihat langsung, itu pada saat pengeboran, lalu sudah berhasil, ada ya, tidak kosong sumurnya, ada terbukti ya, ada panas bumi keluar. Nah itu kalau nggak salah Pak, bukan semacam standar juga pengujian sumur, itu ada fluida yang dibuang kan ke atmosfer Pak. Mungkin 1 bulan itu loss uji sumur. Itu 2 minggu, 3 minggu ada fluida tua. Itu kan fluida tua yang terjebak di bawah caprock, di bawah lapisan batuan keras. Itu terbuang ke atmosfer. Namun biasanya itu kan terganti Pak ya, oleh serapan air hutan yang meresap sampai ke bawah. Itu aja tanggapan saya Pak untuk diskusi tukar pikiran Pak Roni. Siap, terima kasih Pak Adi. Betul Pak, jadi sumur panas bumi itu sebelum dilakukan pengeboran, karena tadi Pak Gigi juga sudah menyampaikan, biayanya mahal sekali Pak, 5 sampai 6 juta dolar ya. Kalau kita rupiahkan, ya mungkin sekitar 100, ya berapa itu, 60, kalau 16.000 begitu dolarnya begitu ya. Eh, Hampir 100 miliar begitu, 100 miliar gitu ya kurang lebih. Untuk satu sumur, yang potensi kegagalannya sumur pertama ini 90%. Kan terbayang ya, tidak semua investor siap menerima resiko 90% gagal, kehilangan uang 100 miliar. Oleh karena itu, sumur panas bumi sebelum dilakukan pengeboran akan distudi berulang-ulang, bahkan persiapan ini bisa mendekati 1,5 sampai 2 tahun sebelum sumur itu betul-betul dapat dibor. Perencanaannya, evaluasi studinya, dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Adi, metode sekarang sudah sangat-sangat advance, bahkan dengan alat-alat geofisika yang terbaru, kita bisa dengan akurasi yang sangat tinggi memetakan kondisi bawah permukaan. Jadi kita bisa melihat di bawah ini ada potensi apa saja, adakah steam cap begitu ya, atau ada lapisan apa saja dugaannya, dan eh, dengan perkembangan teknologi tadi hasilnya sangat-sangat akurat. Nah, terkait sungai bawah tanah, mungkin
eh, eh, perlu ditambahkan informasinya Pak Adi. Jadi kalau sungai bawah tanah ini, saya kebetulan geologis begitu ya, dan day to day juga mengawasi drilling. Sungai bawah tanah ini terdapatnya di lapisan sedimen begitu ya, di lapisan sedimen yang punya lapisan dan biasanya batuannya terbentuk dari batuan gamping atau kapur kalau biasa kita sebutkan. Jadi seperti di Jawa, di daerah Ya. Pegunungan Seribu, Kars ya, zona Kars ini di bawahnya itu banyak sungai bawah tanah begitu. Karena memang dia larut sehingga dia terbentuk di bawah. Air permukaan itu akan tersedot, bukan tersedot, akan masuk karena di bawah ada ruang yang besar, maka dia mengalir di bawah permukaan. Tapi panas bumi ini kita mengembangkannya tidak ada yang di zona sedimen, kita mengembangkan di zona vulkanik karena tadi dekat dengan gunung api. Oleh karena itu kita tidak menemukan batu gamping ataupun kars ataupun zona semacam itu. Jadi di lapangan panas bumi kita yang vulkanik tidak akan ditemukan sungai bawah tanah. Namun demikian, mungkin info dan berita yang dari beberapa lokasi begitu ya, eh, air tanah yang atau sungai mungkin yang menyusut ataupun yang apa berkurang begitu ya, eh, mungkin disebabkan faktor lain ya, karena secara eh, teknis kalau kita lihat gambar sederhana ini saja bahwa sumur panas bumi itu dibor di bawah batuan mungkin dengan sampai kedalaman 100-150 meter ini ada zona-zona akuifer dangkal gitu ya. Akuifer dangkal ini yang biasa kita ambil dan gunakan sebagai sumur di rumah-rumah gitu atau sumur sumur air tanah gitu. Tapi tidak akan lebih kedalaman dari 150 meter. Dan zona ini ditutupin oleh selubung casing. Jadi sumur Oh. panas bumi itu tidak akan dibiarkan open hole terbuka. Dia dilapisin casing, yang casing ini blind, artinya tidak ada celahnya, tidak ada lubangnya, tidak ada gapnya. Itu Jadi yang maaf nih Pak Roni. Jadi pada saat ngebor dari 1 meter, 2 meter itu pipanya udah langsung masang ya. Iya Jadi betul Pak. Jadi nggak ada yang terserap air yang dikatakan di permukaan ya. oh iya betul Gitu karena nggak? kita tidak bisa ngebor sampai 2000 meter baru pasang Baru pasang casingnya itu pipa. nggak bisa, nggak bisa. Hmm. Jadi kita Hmm. ngebor sesuai lapisan tertentu, misalkan yang pertama namanya konduktor ini 30 inci. tiga Hmm. puluh inci ini kita tanam sekitar 50 meter. Jadi setelah digali 50 Hmm. meter dipasang dulu, Pak. Pasang. Pasang dulu. Oke, oke. Kemudian setelah 30 inci kita masuk ke hole 20 inci. 20 inci ini Hmm. nanti bisa sampai 400 meter. Hmm. Kita bor nanti 200 meter, pasang dulu. Bor Hmm. lagi, pasang Ya, pasang ya. lagi. Setelah selesai size 20 inci kita masuk ke hole 18 inci. Demikian seterusnya Hmm. sampai 13 dan sampai 7 inci. Jadi bertahap, dibor Hmm. sedikit, pasang, dibor sedikit, Oh pasang. gitu. Ini untuk mencegah batuannya longsor, Oh Pak. Jadi runtuh kalau ya. kita bor terlalu Ya, panjang, dia runtuh. ya. Dia Oke, akan oke. menjepit drill bit, mata Mata bor. bor ya, ya. Oke, oke. Akhirnya eh, malah terjepit tidak akan bisa dikeluarkan. Jadi Ya. kalaupun ada zona reservoir, zona aquifer dangkal di permukaan, karena ada selubung casing ini, maka air dari permukaan yang di sekitar zona dangkal tadi Hmm. 150 meter itu tidak akan bisa masuk ke dalam Masuk ke sumur yang sedang sumur. dibor, sumur yang dibor. Dan selubung ini juga yang menjaga nanti kalau masuk ke zona reservoir di kedalaman 2000 meter, eh, fluida yang keluar itu tidak akan bercampur dengan eh, reservoir dangkal tadi, reservoir air. Karena Hmm. selubung ini kita kendalikan, di atasnya ditutup dengan valve, katup master valve Hmm. namanya, supaya dia tidak bisa mengalir selain di tempat Hmm. yang ditentukan. Tutupan. Gitu. Jadi Oke. kalau ada isu sungai yang kering karena pengeboran panas Pengeboran. bumi, Iya. tentunya bisa dikaji secara ilmiah. Dan kami Ya. kami sangat-sangat terbuka dengan laporan-laporan semacam ini Ya. karena banyak eh, ada saja ya sebenarnya info yang disampaikan terlepas Ya. ini akurat atau tidak, kami akan lakukan pengecekan begitu. Iya. Oke. Dan dari beberapa kesempatan pengecekan yang dilakukan, saya kebetulan beberapa kali sering ditugaskan menjadi ketua investigasi, dan Ya. dari beberapa investigasi yang kami lakukan tidak terbukti bahwa disebabkan oleh pengeboran. Pengeboran. Oke. Itu untuk yang sungai bawah tanah.
Kemudian untuk yang close loop, betul Pak, akurat sekali yang disampaikan Pak Adi, bahwa ketika kita melihat ya di lapangan panas bumi seperti di gambar ini, Ya, mohon maaf Pak Adi. Baik. Kita lihat di sini ada cooling cooling tower. ya, Cooling tower tower. ini tujuannya untuk mengkondensasikan steam agar Ya, fasanya berubah jadi cair ya. eh, menjadi air lagi. Nah, Hmm. di cooling tower ini ada massa fluida yang terlepas, tapi massa Hmm. fluida ini sangat sangat kecil, kurang Hmm. dari 2%. Dan Hmm. massa ini Pak Adi sudah Ya, dihitung ketika izin lingkungan itu diproses. Jadi setiap pembangkit ini dikalkulasi dulu, termasuk bagian ini apa fluida yang akan dirilis ke udara ataupun ke permukaan gitu dari sepanjang eh, tidak melewati ambang baku mutu yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan. Tadi Pak Direktur menyampaikan bahkan ada ukuran untuk H2S, untuk ya. CO, CO2 dan lain sebagainya begitu ya. Sepanjang itu tidak melebihi, maka izin lingkungannya dinyatakan layak dan diterbitkan. Jadi Hmm. betul Pak Padi, ada yang dirilis, tapi porsinya sangat-sangat kecil, bahkan itu di bawah 0,2%, di bawah 2% yang tidak berdampak terhadap lingkungan. Dan ketika dia dirilis, mekanisme cooling fan ini, cooling tower ini eh, didesain untuk mampu mendispersi steam ini dari fasa gas tadi agar dia sebelum dia turun ke permukaan dia sudah terdispersi sempurna dengan udara Hmm. sekitar dengan kadar kadar material yang tidak berbahaya baik terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi sudah Hmm. ada studinya Pak. Bahkan kita lakukan air dispersion simulation untuk setiap cooling tower untuk Hmm. memastikan bahwa cooling tower ini tidak membahayakan lingkungan. Nah, itu untuk yang di pembangkitan. Jadi betul Pak, eh, ya memang tidak 100%, tapi 99,98% kurang lebih begitu ya. Yang 2% tadi dari standar lingkungan dianggap dapat diabaikan karena sudah dikalkulasi tidak akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, dalam pengujian sumur, betul Pak Adi setuju. Jadi memang proses pengujian sumur ini setelah dibor akan dilakukan pengaliran fluida dari dalam reservoir ke permukaan dan sebelum dia eh, apa di dialirkan ke pembangkit, dia harus diuji dulu berapa kapasitasnya dan bagaimana karakteristiknya. Karena ada sumur yang bertekanan tinggi, ada sumur yang bertekanan rendah, ada yang temperatur tinggi, ada yang temperatur rendah. Nah, dalam pengujian ini kita gunakan namanya AFT. Kalau boleh saya share sekalian ya, mohon izin Pak Moderator. Jadi di Silakan, dalam silakan. uji sumur ini akan dialirkan, oke, mohon izin nih. Saya share screen. Baik, ini diagram uji alir diagram fasilitas dalam uji alir panas bumi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ini ada yang corong steam ke atas, ada tabung yang memanjang horizontal. Ini kita sebutnya AFT atau atmospheric separator tank. Ini fungsinya untuk memisahkan fasa cair dan fasa steam ya. Yang steam akan dialirkan ke udara, yang brine, yang fasa cair akan dialirkan ke tempat penampungan untuk diukur mass flow-nya. Nah, dari sumur itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini production well. Inilah sumur yang mau kita uji. Dialirkan sebelum dia ke permukaan ada master valve. Ini namanya master valve. Unitnya disebutnya wellhead. Wellhead inilah yang berupa katup yang akan bisa membuka dan menutup sesuai kebutuhan kita. Ketika ini akan diuji, maka katup master valve-nya akan dibuka dan dia akan mengalir ke rangkaian pipa yang sebelah atas, diagram lain yang di atas begitu ya, mengalir. Kemudian ada beberapa peralatan, ada sensor, ada valve-valve tertentu dan hingga dia masuk ke AFT atau ke separator silencer ini. Nah, yang disebutkan Pak Adi tadi, ini steam yang terlepas ke udara. Steam yang terlepas ke udara ini betul ada
se apa sejumlah kecil fluida dalam fase steam yang memang akan dirilis ke udara, dan jumlahnya ini sudah diperhitungkan Pak Adi di dalam izin lingkungan, sama seperti tadi cooling tower, bahwa baik material bawaannya, jenisnya maupun jumlahnya sudah dihitung sepanjang itu tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan di dalam masing-masing AMDAL-nya, maka ini sudah dipastikan tidak akan berbahaya terhadap lingkungan. Nah, bagaimana dengan fase air yang keluar yang dari bawah? Ini ada brine, aliran brine terus ke kanan. Brine ini akan dialirkan dan ditampung di water pond namanya. Nah, water pond ini nanti akan dipompakan masuk ke injection well, diinjeksikan lagi ke reservoir yang dalamnya 2000 meter tadi, Pak. Jadi selain yang berupa fase steam yang terlepas tadi, semua fluidanya juga akan diinjeksikan ulang. Nah, closed loop system ini kita sebutnya karena memang hampir seluruhnya ya, hanya kurang dari 2% gitu ya, yang memang dirilis ke udara, bahkan seringnya di bawah itu. Jadi di beberapa izin lingkungannya memang spesifik mencantumkan, dan itu tidak sama dengan semua lapangan, tergantung jenis tipe lapangannya begitu. Tapi rata-rata begitu, karena kurang dari 2% dirilis ke udara, ini tidak berdampak ke lingkungan. Begitu Pak Adi, mungkin sharing kita, diskusi termasuk ini Ya, kalau boleh saya share juga ya, dalam ya, rangkaian uji alir ini ya. tadi yang disebutkan Pak Direktur, memang pernah ada kejadian Tapi sebelum itu Pak Roni, tadi siap Pak. waktu injeksinya itu apa di lubang sumur yang sama? Ini Oh ya, siap Pak Amin. hmm, Baik. Jadi untuk beda sumur sumur. ya, baik Pak Adi. Jadi untuk injeksi sumur ini harus dirancang dengan khusus karena dia tidak boleh terlalu dekat dengan sumur produksi. Ketika dia Hmm, terlalu dekat, maka sumur injeksi ini kan brine-nya sudah dingin ya, hmm, ya temperaturnya ya, sekitar 100 sampai 120 ya 150 efisiensi derajat. bisa rendah ya. Ya, dia akan mendinginkan sumur produksi yang produksinya ini 250 sampai 300 Oke. derajat. Jadi sumur injeksi ini akan kita alirkan dengan perhitungan tertentu yang nantinya injeksi ini akan tetap kembali ke sumur produksi, tapi kita hitung waktunya tidak boleh terlalu Hmm. cepat. Biasanya butuh waktu sekitar 2-3 bulan baru dia sampai ke sumur produksi. Jadi kita Kira-kira lakukan jaraknya simulasi. berapa Pak antara sumur sumur apa produksi sama sumur injeksi? Ya, idealnya yang paling dekat di beberapa lapangan ada yang jaraknya minimal 3 sampai 4 kilo, tapi Wah, tidak tidak jarang ada lapangan yang sampai 8 kilo butuhnya, Pak. oh, oh. Tergantung ini ya, kalau dia sangat permeable, cepat mengalirnya, maka kita butuh jauhkan sumur ini. Tapi kalau Hmm. dia agak susah mengalirnya atau permeabilitasnya rendah, Hmm. 3 kilo, 3 kilometer, 4 kilometer itu cukup gitu. Oke. Oke, terima kasih Ya, Pak. Oke, saya lanjut tadi, mungkin ini gambar diagramnya. Jadi ada abatement system yang disebutkan Pak Direktur tadi, Pak, tadi sesi awal tadi. Inilah alat baru yang merupakan improvement akibat dari adanya kecelakaan di tahun 2021, di mana kotak yang hijau ini mekanisme baru yang diupdate dari regulasi ya. Kita tetapkan permen baru, kita tetapkan SNI baru gara-gara kejadian itu, yang tujuannya untuk mitigasi gas H2S. Jadi ketika gas H2S itu diuji dalam uji alir nih umumnya, ketika steam itu dikeluarkan pertama kali, ada tahap tertentu ketika kolom gasnya keluar, maka akan membawa H2S. Nah, H2S itu diwajibkan saat ini untuk di-capture dengan metode metode abatement system. Inilah alatnya yang hijau ini, dan tabung di warna putih di sebelah kirinya ini tabung-tabung berisi NaOH, caustic soda. Nah, caustic soda ini wajib, dan NaOH ini serta tadi abatement system ini wajib di setiap sumur pengujian sumur panas bumi. Ini kalau kita lihat rignya masih ada di sebelah kanan. Kemudian sumur yang selesai diuji, selesai dibor, akan dilakukan pengujian. Nah, ini NaOH-nya, causticnya. Jumlah NaOH ini juga harus dihitung di awal karena konsentrasi gas H2S di setiap sumur berbeda. Dengan rate injection NaOH tertentu harus bisa menghasilkan
capture H2S di bawah 5 ppm. Tadi Pak Direktur sudah menggambarkan 5 ppm lah batas maksimumnya. Kalau lebih dari 5 ppm maka semua kru akan evakuasi dari lokasi. Nah, kemudian untuk mengukur tadi apakah dia lebih atau kurang dari 5 ppm, kita pasang seperti digambar ini namanya gas detektor. Pada intinya ini sensor yang memonitor gas-gas tertentu khususnya H2S. Nah, sensor ini ditempatkan di sekeliling lokasi well pad, bahkan juga di perkebunan, di sekitar hutan ataupun di perkampungan di perumahan. Ini tujuannya untuk memastikan andaikan ada sesuatu yang tidak proper begitu ya, dan H2S tadi masih terlepas, maka kita akan segera mendeteksi dengan sensor-sensor ini sebelum dia mencapai pemukiman, misalnya kalau ada pemukiman, atau mencapai area yang lebih jauh. Nah, dengan memonitor ini kita bisa mengontrol eh, 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 bukaan atau meneruskan atau menutup, menghentikan uji alir tadi. Jadi mekanisme yang diterapkan saat ini untuk uji alir tadi sudah sangat-sangat advance memang. Improvementnya bahkan dibanding 7 tahun yang lalu sangat ketat begitu ya, sangat ketat. Dan salah satunya antara lain kewajiban setiap program uji alir itu harus diinspeksi secara langsung ke lapangan oleh Inspektur Panas Bumi dari EBTKE. Ini untuk memastikan tidak ada kesalahan prosedur, tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan, tidak ada hal-hal yang terlewat untuk dimitigasi. Bahkan kami pun harus eh, hadir di sana memeriksa, memastikan, dan izin untuk membuka sumurnya harus diberikan oleh Kepala Inspektur, yaitu Direktur Panas Bumi. Nah, begini. Jadi ketika sumur ini akan dibuka, misalkan mulai jam 7 pagi, gitu, jam 8, maka inspeksinya harus sudah selesai dilakukan, dipastikan tidak ada yang salah. Baru Pak Direktur harus memberikan konfirmasi, persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis via email, WhatsApp, dan media komunikasi lainnya yang memungkinkan. Yang semua mekanisme ini diatur dan ditetapkan dalam Permen SDM nomor 33 tahun 2021. Begitu mungkin tambahan sharingnya Pak Adi, Pak Amin, Bapak Ibu sekalian. Baik, lengkap sekali Pak Roni ini. Kita jadi tahu Ya, orang listrik jadi tahu geologis ya belajar prosesnya. geologi saya Pak. Nah gini Pak, Iya. Pak Roni, kalau andai kata masyarakat ingin mengajukan pengaduan dalam proses eksploitasi atau eksplorasi itu ditujukan ke mana Pak? Inspektur, mungkin ada nomor HP atau alamat email. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Jadi untuk diinformasikan juga ke semua mungkin peserta juga bisa nanti ketika apa mungkin di kampung atau ada kunjungan ke suatu daerah yang ada lokasi panas bumi, mekanisme untuk pengaduan atau penyampaian informasi apapun bentuknya ya, hal Ya. yang non positif, negatif itu disiapkan Pak. Yang pertama, setiap lokasi panas bumi itu bagian dari ketentuan kewajibannya. Pertama adalah menyediakan saluran komunikasi dengan siapapun, tidak hanya masyarakat, bisa tamu, bisa mungkin orang yang sekedar lewat gitu ya. Apabila ada eh, eh, kejanggalan atau hal-hal yang berkaitan dengan aspek safety dan lingkungan ya, yang perlu dilaporkan di setiap lokasi panas bumi itu, mereka punya organisasi K3LL namanya, yang salah satunya pengelola laporan-laporan dari masyarakat semacam ini. Nah, di setiap lokasi itu sebenarnya ada Pak. Jadi kalau biasanya di pos satpam ya, pos security-nya itu disiapkan diagramnya dalam bentuk papan yang dipajang gitu. Di situ disebutkan siapa PIC hari itu, penanggung jawab, kemudian nomor kontak dan juga nomor saluran komunikasi baik berupa email, telepon yang bisa WhatsApp ataupun SMS begitu, ataupun mungkin mekanisme lainnya, ada kotak surat dan lain sebagainya. Jadi setiap perusahaan memang memanfaatkan media yang memungkinkan. Kalau di sana ada sinyal, mereka cantumkan nomor WhatsApp ataupun email. Tapi kalaupun tidak ada sinyal, misalkan sangat remote di kaki gunung begitu ya, setidaknya kotak pengaduan ataupun form pelaporan di pos security itu disiapkan. Dan sudah ada penanggung jawabnya, Pak.
itu setiap lokasi itu pasti ada. Ada PIC-nya, mungkin nanti disesuaikan ya karena ada ya masa cuti, ada masa off dari lapangan, ada yang on duty. Jadi dicantumkan penanggung jawabnya. Nah, terlepas dari itu pun, kami di EBTKI juga menyediakan saluran yang sama. Kalau ada yang bisa mungkin berkesempatan datang langsung ke Cikini, ke kantor EBTKI, di bawah, setelah masuk pintu gerbang utama, di sebelah kiri itu ada ruang lintas namanya. Ruang lintas ini ruang layanan informasi tentang EBTKI. Nah, di situ kita siapkan ada meja khusus, satu meja yang petugasnya day to day di office hour, di jam kerja begitu. Ada petugas dari tim panas bumi yang stay di situ. Nah, petugas ini akan menerima apapun permintaan informasi, apakah keterangan, penjelasan, ataupun laporan. Bahkan tidak jarang juga calon-calon investor ataupun Pemda pengen tanya aturan atau pengen minta informasi tambahan, bisa difasilitasi di situ, termasuk laporan. Namun kalau tidak bisa datang langsung ke EBTKE, tidak apa-apa juga. Jadi di website ebtke.sdm.go.id ada portal EBTKE yang di sisi sebelah kanan atas, Pak. Nanti ada tombol warna merah. Di situ ada link untuk apa? eh, Kalau diklik itu link untuk form pengaduan. Nah, di form pengaduan ini tidak perlu menyantumkan KTP, tidak perlu upload ini, tidak. Hanya informasikan yang clear apa ininya, keluhannya. Eh, eh, Nanti ini setiap hari akan direkap, day to day akan direview, direkap. Ada hal-hal yang sifatnya urgent akan segera ditindaklanjuti. Dan di link yang sama ada drop down, ada modul yang lainnya, tapi tetap di kolom yang sama ya di website BTKI tadi di sebelah kanan atas itu juga ada link permintaan informasi. Jadi tidak hanya bentuk pengaduan, misalkan meminta informasi tentang pengaturan mekanisme izin panas bumi. Nah, informasi yang diajukan lewat portal ini itu akan ditindaklanjut, Pak. Nanti akan diminta email, maka kalau ada SOP atau ada regulasi permen dan peraturan yang perlu itu akan dikirimkan sebagai attachment. Kalaupun penjelasan lisan yang dibutuhkan akan dijelaskan lewat dikirimkan ke email yang dicantumkan. Gitu. Jadi banyak mekanisme Pak media yang kami sediakan yang tujuannya tadi memastikan semua informasi itu bisa mengalir tanpa hambatan, baik di lapangan secara langsung maupun ke pemerintah pusat di EBTKI di Cikini. Ya, jadi mohon juga mungkin dari forum yang baik ini bisa juga diinfokan siapapun masyarakat yang di sekitar lokasi atau bahkan mungkin pemerhati begitu ya, atau kita-kita yang punya concern tinggi terhadap safety dan lingkungan, eh, eh, mari kita manfaatkan media ini untuk berkomunikasi. Hal-hal apapun yang mengganjal atau informasi yang ingin didapatkan, eh, silakan kita manfaatkan bersama. Media komunikasi itu eh, pasti akan kami respons segera mungkin. Begitu Pak Adi. Baik. Termasuk kalau mahasiswa pengen data, Pak. Ya betul betul Pak Amin. Jadi Hmm. kami juga setiap tahun sering sebenarnya apa, menjadi pembimbing begitu ya beberapa Ya, mahasiswa yang ini praktek. Eh, untuk data atau keperluan untuk penelitian, kami sangat terbuka, Pak. Jadi, oke. karena kita pun paham penyiapan SDM ini butuh waktu dan butuh proses begitu. Kalau tidak dimulai, maka kita akan ketinggalan dengan upaya percepatannya. Kapasitasnya sudah nambah, tapi ekspornya Ya, belum ada. Akhirnya impor. Nanti ekspornya jadi impor kan ya, rugi dua kali kita namanya ya. ya, Masa ekspornya aja harus diimpor gitu. Jadi kita sangat welcome Pak. Ya memang ada mekanisme yang harus ditempuh ya, ya. Ada surat menyurat, ya, ada dokumen yang harus di apa ya, NDA misalnya yang harus ditandatangani. Ini perjanjian kerahasiaan data. ya, Karena data ini pada intinya tidak semua sifatnya terbuka, ya, tapi dapat dimanfaatkan untuk penelitian dengan apa tadi dengan kesepakatan apa tidak disebarluaskan tanpa persetujuan tertulis begitu. Tapi ya. intinya kalau untuk penelitian, apalagi ada di mahasiswa kita sangat welcome. Oh iya, Oke. tadi pertanyaan Pak Amin satu yang belum saya jawab terkait
kampus mungkin ya kalau perlu data informasi update status tentang progres panas bumi, eh, mungkin tidak secara spesifik langsung ke misalkan ke UI kita sharing data infonya, tapi kami punya forum reguler Pak sebenarnya. Hmm. Di dalam forum reguler ini banyak hal kami update, misalkan perkembangan teknologi drilling gitu, atau Ya. perkembangan teknologi pembangkitan, ada Hmm. turbin baru model expander, atau Ya. ada fluida baru yang non flammable untuk ORC, Hmm. refrigeran misalkan begitu. Ya. Hmm. Nah, ini kita update dalam forum rutin kita, triwulanan sih sebenarnya normalnya, Hmm. tapi menyesuaikan situasi mungkin tahun ini tidak triwulanan, tapi tetap ada Pak. Dan Ya. setidaknya setahun sekali kita ada forum internasional namanya IGCE di bulan September nanti Pak. Hmm. Semua update terbaru tentang geothermal itu akan kita sharing di forum internasional ini di bulan September setiap tahun Ya. rata-rata. Nanti tahun ini juga September. Nah, kampus-kampus, universitas, akademisi juga sangat welcome untuk hadir di situ. Sama-sama nanti kita ambil data yang bisa di-share secara publik, kita Ya. manfaatkan, mungkin pihak kampus bisa bisa fokus ya, apa, oh masalahnya di sini. Jadi kajiannya, studinya mendalam langsung ke inti masalah Ya. sehingga bisa dihasilkan inovasi-inovasi baru kan begitu ya Ya. harapannya Oke. Ya. Pak Amin, Pak Adi. Oke. Begitu Pak Ya. Pak Amin, Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Roni. Baik, sudah menjelang jam 5. Kami akhiri saja ya Pak Roni, Bang Amin, semua panelis. Sambil mengucapkan terima kasih Pak Roni Chandra yang sudah menambah pengetahuan. Ada hal-hal baru yang baru hari ini saya tahu. Terima kasih Pak Roni Chandra. Dan akhirnya ada waktu jumpa, ada waktu pisah. Kita masuki bagian perpisahan sambil mendengarkan lagu penutup Bagimu Negeri.
Walaupun sudah berakhir, silakan kalau masih ada mau manfaatkan kesempatan ini untuk silaturahmi. Kanal ini tetap